Tapi dia cuman, aku ngeliat dia itu cuma bener-bener gini nih, satu arah doang gitu. Ini bener-bener ganggu, dia kayak siluman gitu. Dia bentuknya juga kayak rubah, tapi bukan. Tapi Gue bau dong, Mbak. tapi dia bentuknya tak lucu. Ya salah lucu. Terus Kepalanya manusia. Kadang tuh hantu-hantu kayak mereka tuh suka nyeritain masa lalu mereka, masa kelam mereka, masa bahagia mereka. oh ya. Kadang ada yang inget, kadang ada yang nggak inget. Aku nggak tahu aku di mana, kayak ruangannya tutup gitu, hitam gitu. Dan di situ ada ibu ratu, gitu kan. Terus, tapi aku ngerasa di dalam hati dia tuh ada kesedihan juga. Yang kamu lihat kehadiran sosok? Aku rasa itu Rasul sih. Oke, karena Tapi aku nggak, soalnya dia bener-bener mukanya itu bercahaya nih, indah gitu. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sore ini kita mau membahas ulasan cerita kemarin yang tentang kehamilan saya. Dan sekarang di sebelah saya ini sudah ada anak saya bernama Ratu Kaila Prameswari. Memang kebetulan kemarin itu selama podcast saya bersama Lentera Malam banyak yang request untuk menampilkan Kaila, dan hari ini kita akan menampilkan Kaila. Kita akan membahas nih apa aja sih kisah-kisah misteri dalam kehidupan Kaila. Tapi sebelum itu saya nggak hanya berdua sama Kaila aja, dan kebetulan alhamdulillah ada satu bintang tamu lagi yang nemenin saya bersama Kaila, yaitu Habib Muhammad Syami Alatas. Dan kita akan membahas juga bagaimana Kaila di versi kartu Jumat. Karena memang kan sebelum, kalau teman-teman bisa lihat YouTube saya sebelumnya, di situ kan Habib bilang bahwa Kaila itu adalah anak dari titipan kerajaan Pajajaran melalui Surawisesa. Nah, di sini kan ceritanya ngegantung nih. Nah, sore ini kita akan bahas sebenarnya gimana sih sosok Kaila ini dan apa hubungannya dengan kerajaan Pajajaran, terutama melalui jalur Ibu Ratu ke Prabu Surawisesa. Oke, langsung aja aku kenalin sama Ratu Kaila Prameswari, anak saya langsung. Ciao. Halo. Dia malu-malu soalnya. Terus kenalin dong. Halo, aku Kaila. Terus Kaila, terus aku anaknya. aku anaknya Momi, Davini. Anak keberapa? Aku anak tunggal. Iya, anak tunggal. Kan oleh Kaila umurnya berapa? Umurnya 14 tahun, tahun ini 15 tahun. Oke, mau masuk SMA dong ya? Ya, jauh. Ya. Kaila hari ini siap? Siap. Siap ditanya-tanya? Of course. Ya, kamu pemalu kan? Ya. Nah, oke. Jadi gini, kan sebelumnya yang dibahas itu kan lebih ke tentang saya, gimana masa-masa saya hamil, waktu hamil Kaila gitu kan, dari 0 sampai 9 bulan itu memang kebetulan saya sendiri kan memang juga ya sedikit bisa lah gitu kan, agak peka-peka dikit ya lumayan gitu ya. Nah, dalam kehamilan itu kalau teman-teman bisa lihat cross check di Lentera Malam dan di YouTube saya sebelumnya ini tentang kehamilan saya. Nah, di situ kan memang hanya menceritakan bagaimana ketika saya ketika saya sedang hamil Kaila. Nah, ternyata ketika sudah melahirkan, Kaila ini tumbuh menjadi bukan anak yang sekedar anak biasa pada umumnya, dan itu memang sudah menjadi tanggung jawab saya. Dia tumbuh menjadi anak yang berbeda. Kalau bahasa gaulnya apa ya, Habib ya? Indigo ya. Indigo, kalau saya Indihome. Saya Excel Home. Gitu ya. Jadi nanti nih kita bisa
langsung tanya ke Kela dan apa sih yang Kela selama perjalanan dalam kehidupan tuh rasain. Siap ya Ke? Ayo. Ayo. Dia tuh pemalu dan dia baru pertama kali nih bener-bener mau tampil nih di kamera baru kali ini ya Ke? Ya. Pada kemarin-kemarin mah dia sembunyi terus, tapi kalau saya syuting itu kalau syuting Jejak Leluhur Nusantara atau syuting-syuting lainnya pasti Kela kan mau ikut gitu. Nah sebelum saya mau mulai, saya mau ajak ngobrol Habib dulu. Habib apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu. Sehat selalu, alhamdulillah. Tapi ini Semoga- sehat ya? Kayla sehat ya? Insya Allah. Insya Allah ya. Nah tadi kan waktu itu Habib bilang kalau Kayla itu adalah anak titipan dari kerajaan Pajajaran Ya. gitu. Nah terus memang pintu masuknya dari Ibu Ratu melalui ke Prabu Surawisesa. Surawisesa. Nah di situ kan cerita Habib terpotong nih. Ya, karena durasi kan Durasi terlalu panjang kan. dan ternyata banyak yang request Habib ketika kita kemarin ketika saya di Lentera Malam, banyak yang request tentang ingin ditampilkan sosok Kayla. Kayla. Jadi ini sore ini PR-nya buat Kayla dan buat Habib ya. Lebih tepatnya karena memang Habib yang mulai duluan untuk menceritakan siapa sebenarnya sosok Kayla. Ya. Nah, baiknya kita membuka kartu Jumat dulu Habib atau kita tanya dulu perjalanan histori Kayla. Nah, lebih enak sih perjalanan histori Kayla dulu nih, karena dari komen-komen juga ya Habib baca, apa Marisa ini, pendengar ini pengen tahu nih, Kayla ini dalam kehidupannya pernah nggak kejadian-kejadian spiritual tuh pernah nggak dirasakan gitu? Iya, Kayla kayak ngobrol sama Mami aja, dia malu soalnya. Jangan mau, Ini. lepaskan. Lepaskan, kayak ngomong masih lihat kamera ngobrol sama aku aja gitu kan. Nah sekarang gini, Kayla mulai merasakan nih ya, merasakan bahwa hal yang beda itu sejak kapan? Sebenarnya emang dari kecil sih. Soalnya agak gedean lah. Sebenarnya emang dari kecil aku udah ngerasa. Dari usia berapa kira-kira Kayla udah ngerasain? Aku agak lupa sih Mom, tapi sekitar kelas 1-an TK sebenarnya udah agak mulai Nah, pertama kali sosok yang Kayla lihat itu apa? pocong. Terus? Sama ada, jadi dia kayak aku nggak tahu dia hantu apa, setan apa, jadi dia nggak ada kepala, jadi dia megang kepala itu. Ya aku nggak tahu, jadi dia waktu itu tuh dia make celananya pendek warna coklat, bajunya itu tuh robek-robek gitu, kayaknya ketabrakan deh. Terus? Ya dia megang kepalanya, bener-bener megang, kayak lagi ngambil tas. Oh jadi dia jalan tapi kepalanya dipegang Iya, gini. tapi dia aku melihat dia itu cuma bener-bener gini nih, satu arah doang gitu. Dan dia bener-bener ngasih lihat tubuh dia yang jelek itu loh, Wi. Oh gitu. Tapi dia saat itu berani nggak deketin kamu? Enggak. Jadi dari misalnya aku di sini, dia di sini. Jadi cuma depan-depannya doang. Tapi dia nggak maju, nggak mundur, nggak apa, cuma diem. Ada nggak yang kamu tangkap mungkin dia ngomong sama kamu dengan bahasa? I think dia mau minta tolong kali ya, kayak lu bisa nggak bantu gue gitu. Oke. Tapi di hati aku kayak nggak bisa, aku nggak mau kan. Oh kamu nggak mau gitu? Aku ya karena waktu aku kecil aku juga nggak berani buat ngobrol sama mereka kan, komunikasi sama mereka aku nggak mau. Saat itu kamu takut nggak ngeliat hal kayak gitu? Enggak. Nggak ada rasa takut gitu kan? Ya shock doang, tapi kayak takut ya udah biasa ngeliat begitu ya mau gimana lagi. Tapi Kayla pernah bilang ya bahwa makhluk itu nggak berani sama saya. Maksudnya nggak berani sama saya tuh nggak berani deket atau? Nggak, karena aku bilang ke mereka dalam hati aku, gue nggak ganggu lo dan gue nggak mau komunikasi sama lo, gue nggak bisa bantu lo. Karena ada jutek ya, sama ya namanya gitu ya. Oh Iya, gitu. aku ngomong, jadi kalau misalnya aku ngerasa ada nih yang mau ganggu aku bilang ke mereka gue nggak ganggu lo, dan gue juga nggak mau berkomunikasi sama lo. Jadi kalau bisa lo boleh ngasih lihat diri lo, tapi jangan berharap buat berkomunikasi sama gue. Gitu. Oh gitu. Ya. Nah, saat itu dia akhirnya Dia cuma nunjukin doang. yang kalau menurut Kayla nih, walaupun dia nggak cerita tapi Kayla rasa dia sebenarnya. Jadi aku sebenarnya gini nih, aku tuh bisa ngerasain, aku nggak berkomunikasi sama dia, tapi kadang dia yang berkomunikasi ke aku. Oke. Jadi aku diem aja, oke cool. Jadi dia tuh kayak ngasih lihat perasaan dia. Jadi kayak ini gue lagi sedih nih, lo mau ngerasain gak kesedihan gue kayak gimana? Oh iya? Iya, jadi sekarang tahu. Jadi tapi sebenarnya astagfirullahaladzim. iya, jadi jangan kayak ya nak ya. jadi dia kayak
dia bilang ini ayo kita barter, bukan barter yang lo harus jadi gue gini-gini, enggak. Jadi dia kayak ngasih lihat, nih coba rasain jadi gue dulu sebentar gitu. Jadi dia ngasih kayak dia kehilangan anaknya, dia kehilangan keluarganya, dia kehilangan orang spesial dia gitu. Jadi aku ngerasain, itu aku juga sedih jadinya. Oh gitu. Nah kalau kayak contohnya yang kepala buntung itu yang dipegang itu, Tapi aku nggak tahu dia nggak ngasih komunikasi ke aku. Jadi dia cuman, aku sih ngelihatnya dia antara ketabrak kereta. Oke. Karena waktu itu kan di rumah aku kan nih, di rumah kita. Dulu. Jadi aku, kan di belakang rumah kita kan ada rel kereta kan. I think di sana mungkin, aku nggak tahu deh kalau misalnya emang ketabrak kereta atau motor gitu. Pokoknya dia ketabrak benda gitu. Oh oke, jadi lebihnya kecelakaan ya. Oke, itu jadi itu masa waktu kecil nah. Nah, berarti itu sekitar TK atau SD itu nak? Kalau aku ngeliat dia TK. Oh, kamu nggak TK. Iya, TK. Tapi kamu nggak nangis. Tapi memang saya shock. saya flashback ya waktu dia TK itu memang kalau nggak salah kejadiannya malam ya nak ya. Ya malam gitu kan. Mereka munculnya emang malam, kayak pocong gitu. Nggak terlalu malam-malam banget, karena sempat cerita Mi dala-dala nih, Mi dala-dala. Cuman kan saat itu saya pikir oke, namanya saya sebagai orang tua, saya nggak mau langsung iyakan gitu kan, takutnya nanti ketika iyakan dia akan mempercayai itu gitu loh, yang namanya orang tua kan berusaha dulu. Nah, oke, berarti stop sampai si kepala dala-dala itu. Nah, selanjutnya yang dalam perjalanan Kayla lagi gitu ya, kejadian apa sih yang pernah Kayla temuin lagi? Nah, kan di sekolah, sering. Di sekolah? Sekolah. Berarti? Jadi ya itu waktu SD. SD aku di Jakarta, di Menteng. Swasta sih dia. Nah, jadi waktu itu aku mau sholat zuhur sama temen aku. Dan di sekolahnya itu tuh ada tangga itu ada 3. Satu di depan, satu di belakang. Dan di belakang itu buat SMP lah. Aku tuh suka berdua sama teman aku kan, buat ya gibah lah nih. Ya udah nih, aku turun ke tangga. Terus jadi di depan tangga itu ada kayak jendela. Nah, jendelanya itu kebuka nih. Aku kira kan angin ya. Emang anginnya tuh gede banget, kayak angin badai. Seret gitu. Tapi harusnya kalau angin kan kena aja gitu ya Mi ke muka, kayak seret gitu. Enggak, ini aku sampai bener-bener gini sama temen aku. Kayak ada yang lewat gede. Kayak hembusan. Lebih ke hembusan. Tapi kan kalau hembusan mah orang biasanya seret ke muka gitu kan. Enggak, ini bener-bener sampai seret. Terus temen aku juga bilang, kok gini banget gitu. Terus bener-bener kayak waktu itu berhenti nih, aku nggak dengar suara apa-apaan. Hening ya langsung. Iya, heningnya tuh beda lagi. Bener-bener hening yang cuman di satu tempat doang itu. Dan teman aku juga merasakan seperti itu. Apa yang kamu temuin di situ saat itu? Sebenarnya aku nggak ngeliat dia, tapi aku rasa dia gede banget, gitu. Ini dia kayak, Mami tahu ini loh Mi? Harry Potter. Tahu? Itu kan ada yang kayak Voldemort. Ya, tapi dia lebih gedenya lagi gitu loh. Jin kali ya. Nah, kalau nggak salah kamu dulu pernah cerita sama Momi ya, mungkin kamu lupa, di sekolah kamu juga, kalau kamu salaman sama guru kamu, ternyata guru kamu tuh udah meninggal. Oh iya, nah itu waktu itu aku lupa, aku sholat zuhur, apa sholat asyar, kayak sholat zuhur. Jadi waktu itu aku sholat, kan itu berjemaah ya, di samping itu ada guru aku, teman-teman aku di sininya. Nah, yaudah nih selesai sholat, karena di sekolahan aku selesai sholat harus salaman sama guru kan, terutama guru perempuan. Ya udah aku salaman tuh berdua sama teman aku. Tapi ini teman aku ngelengos aja nih yang satu. Ya udah aku salam, terus ngobrol-ngobrol sama teman aku. Nah dia bilang nih si gurunya, kamu sehat-sehat terus ya, gitu ke aku. Si guru itu? Iya. Oke. Oh, kamu sehat-sehat terus kamu ya? Sehat-sehat terus ya, gitu. Tapi aku sama teman-teman, sama teman yang di sebelah aku juga digituin. Ya udah nih kita ke kantin, ke arah kantin. Nah pas aku balik kayak, gue rasa ada yang aneh nggak sih? Aku nanya gitu kan ke teman aku. Iya, teman aku juga bilang, iya gue juga ngerasa ada yang aneh. Terus pas aku balik udah nggak ada. Padahal dia pakai mukenanya warna putih. Nah, kamu tahunya dia udah meninggal tuh gimana? Waktu itu pernah dikasih tahu ke guru. Dikumin? Iya. Dan aku nanya ke teman aku, lo tadi ngeliat nggak ada guru di samping? Nggak ada, gitu. Jadi nggak ada yang ngeliat aku salaman juga. Oke. Berarti gurunya perempuan ya kan pakai mukena putih ya. Oke. Memang kebetulan kan memang sekolah kamu tuh udah tua, kalau nggak salah udah tua juga ya. Jadi memang banyak dong penampakan saat itu yang kamu lihat. Banyak. Nah,
perjalanan itu, berarti itu kan kamu SD, berarti kamu udah ngerasain kayak gitu kan? Ketika Kayla di dalam kamar, ketika Aku pernah di rumah juga. Jadi waktu itu di rumah kita yang ini, aku waktu itu keadaan lagi sendirian di rumah. Bunda lagi ke mana itu? Bunda tuh di sini Bunda nenek aku. Ya, Aku di kamar atas. Tapi itu suara berisik banget dari kamar yang bawah. Aku gini dong, ini TV nyala ya? Soalnya bener-bener rame, Umi tau orang party dong nih. Suaranya berame kayak gimana. Aku turun ke bawah pelan, cek sampai bawah. Aku nguping dong di pintu, itu berisik banget. Sampai aku buka pintu, sunyi. Itu TV mati, nggak ada orang. Aku kira kan Bunda pulang, kita enggak. Mami di mana nak? Mami kerja kayaknya. Oke. Kok nggak cerita sih? Jadi dia memang hal-hal kayak gini ini ya mungkin dari kecil dia biasa, dia tuh justru malah nggak pernah cerita ke saya kecuali hal-hal yang benar-benar menyeramkan atau memang hal-hal yang misteri banget, baru dia ngerasa nih kayaknya aku nggak bisa handle nih, baru dia cerita sama aku gitu kan. Tapi kalau hal-hal kayak masih ecek-ecekan tuh yang kayak begitu-begitu kecil-kecil itu biasanya masih bisa aku tangani. Dia tangani gitu kan. Itulah perbedaan aku sama dia. Kalau aku kan apapun aku cerita gitu, tapi kalau yang dia enggak gitu, kalau yang besar dia baru akan cerita gitu. Nah, berarti pernah nggak suatu momen gitu ya, kamu tuh ngerasa kok ini makhluk ganggu banget gitu, buat kamu nggak nyaman secara energi gitu, dan terus secara ya kalau itu mah pasti pernah juga, lah gitu. Gitu lah. Pernah, tapi bukan. Apa kamu lagi nginep di mana? Ya. Di mana gitu? Iya, aku pernah waktu itu lagi nginep di hotel. Waktu itu sama Mumi juga. Tapi emang udah waktu kecil ya, nggak terlalu kecil banget lah. Di hotel di mana? Di Jakarta atau di mana? Di beda kota, di luar kota. Tapi aku nggak mau ngasih tahu ya dengan tempatnya. Oke, itu kenapa? Ya, aku ngerasa kayak dia ini bener-bener ganggu, dia kayak siluman gitu. Dia bentuknya juga kayak rubah, tapi bukan, tapi kayak rubah bau dong, Mak. tapi dia bentuknya tak lucu. Ya salah, lucu. Terus palanya manusia. Tapi manusianya pala manusia, badannya rubah. Badan rubah, yakin rubah? Rubah monyet? Rubah ada buntutnya itu, terus iya, terus itu aku ngerasa dia ganggu banget karena hawanya panas. Villa itu langsung panas, benar-benar panas gitu. Oke. Aku rasa Mami juga ngerasa sih harusnya. Sebenarnya kita kan kadang suka diem aja. Iya, kita suka bodo amat. Dia cerita nggak sama kamu? No, dia emang suka ganggu aja. Dia istilahnya gue nih yang punya tempat ini nih gitu. Oke. Nah, sekarang Mami mau tanya, misalnya nih Mami juga pengen, teman-teman di rumah pengen tahu, pengen kenal sama kamu gitu kan. Karena dia tuh pernah waktu kita lagi nginep juga di suatu tempat gitu ya, ternyata ada makhluk nih di luar sana gitu. Dia nggak ngeliat atau apa, tapi dia tahu nih makhluk ngobrol sama dia, jaraknya agak lumayan lah di belakang sana gitu kan. Nah, itu gimana? Coba kamu ceritain sama sahabat di rumah. Tapi kamu posisinya di kamar, tapi kok kamu ngobrol sama dia, notabene dia nggak nampakin gitu loh. Enggak, itu gimana? Kayak aku sama dia kayak face to face sebenarnya, tapi orang ngeliatnya ya jauh apa. Terus? Ya udah ngobrol aja, aku nggak bisa ngejelasin nih, susah. Ya karena face to face sih nak. Terus selesai terus. Ya gitu. Ngobrol apa? Dia menceritakan apa? Ya dia kadang tuh hantu-hantu kayak mereka suka nyeritain masa lalu mereka. Gede-gede sayang. Kadang tuh hantu-hantu kayak mereka tuh suka nyeritain masa lalu mereka, masa kelam mereka, masa bahagia mereka. Oh ya. Kadang ada yang inget, kadang ada yang nggak inget. Gitu. Kadang mereka ngasih tahu kayak, nggak sih dulu tuh gue bahagia banget hidupnya. Setelah ada si ini, gitu. Setelah ada seseorang yang merenggut semuanya. Dan ketika mereka cerita sama kamu biasanya suka ngasih advice nggak? No, dibilang aku diem aja. Kamu jutek loh ya. Terus karena aku belum siap buat gitu? berkomunikasi. Belum siap apa karena kamu emang nggak mau sama mereka? Belum siap dan aku nggak mau. Tapi kecuali kalau misalnya emang mereka dia mau ngomong sama aku, tapi dia ganggu aku, gitu. Aku bakal ngomong sama dia, gitu. Nah, itu pokoknya. Oke.
dari semua penampakan, ya, Mm-mm. penampakan apa yang paling indah yang pernah kamu lihat? Pasti dong ada yang indah, pasti ada yang, oh, gue nggak bisa ngapain nih, gitu. Ada sebenarnya banyak, nggak banyak juga sih. Jadi waktu di Gunung Salak. Oh, Gunung Salak. Oh, kenapa dia terkesannya di Gunung Salak? Terus, Sebenarnya ini ada bagian seremnya, ada bagian indahnya. Oke, kita Aku mulai. tuh suka macan kan. Oke, Ada terus, macan putih, dia lari, gemes banget. Mas kalau dia bilang katanya macan putih nggak gemes. Tapi kayak kucing, Nah, kan dingin banget terus. kayak kucing mau Ah. gemes gitu kan. Terus aku ngeliat, aku kaget tuh, siapa yang nggak kaget ngeliat macan segede itu kan. Gede. Jadi ada dua, yang satu warnanya hitam, yang satu warnanya putih. Hitam gede. Yang hitam gede. Gedenya itu Mumi tahu rumah rumah ala-ala Padang nggak? Astagfirullahaladzim. Segede gitu. Segede gitu. Macan hitam yang kamu lihat Ah. di Gunung Salak. Iya. Segede itu, segede rumah-rumah gadang padangnya gede gitu. Iya, Lebih gedean lagi atau? sama segitu. Gede gitu? Bulul gitu. Mul. Oke. Kalau ngeliat tuh bukan jadi gede, jadi gemes dulu. Nah terus, oh itu pemandangan yang Itu sebelum itu gunung apa ya? yang waktu kita syuting atau kita memang lagi Enggak, kesana? aku lupa. Aku lupa itu gunung antara Gunung Gunung Salak. Gunung Salak. Gunung Satu lagi ada Gunung Pancar, antara Gunung Pancar atau nggak Gunung Salak. Yang warna hitam itu kayaknya Gunung Pancar deh. Coba ingat-ingat lagi. Ya, yang warna hitam Gunung Pancar. Jadi sebelum gunung, kan sekarang Gunung Pancar udah ini ya, udah banyak yang berubah. Sebelumnya itu ada yang dia ada bukan harimau, binatang apa ya dia? Bukan macan. Mami harusnya tahu dia binatangnya yang kayak macan tapi hitam gede gagah segede rumah gitu. Tahu saya. Nah, kalau di Gunung Itu Salak, rumah Pajajaran itu. kalau yang di Gunung Salak baru itu macan warna putih, dia kayak kucing, cuma segini doang gemes. Karena memang kamu suka ya kayak gitu. Iya. Karena memang gini loh, Kayla itu dari kecil, dari baby, dari dia lahir, dia itu bonekanya sekelilingnya macan. Nih dia nih. Salah satunya ini nih yang udah freak ini. Saya sih bilangnya sebenarnya mau Ini handsome nih. handsome kayak begitu. Macan tuh ada kumisnya, itu nggak ada kumisnya loh. Ini kumis. Ya udah taruh dulu. Nah jadi memang dia tuh dari kecil ya. Oke. Dia tuh sukanya sama macan. Orang anak-anak kecil kan harusnya kan, apalagi perempuan yang notabene harusnya Barbie gitu kan. Dia enggak. Jadi tempat tidur dia tuh kelilingnya macan semua. Dari macan loreng, macan putih. Tapi pertama kali yang dia yang dia suka adalah macan putih. Dia tuh suka banget sama macan putih. Nah next, oke. Berarti kamu pemandangan yang indah yang kamu lihat itu adalah macan ya. Macan Oke. hitam dengan macan putih. Yes. Yang macan yang hitam tuh justru yang besar banget ya. I think itu sebenarnya yang aku lihat apa ya? Perasaan aku tuh bilang kalau dia bukan macan asli gitu. Kamu ngobrol sama dia? Enggak. Jadi dia ngasih lihat wujudnya dia. Tapi aku rasa nih dia bisa berubah menjadi seseorang yang lain gitu. Oke. Nah, ketika kamu ngasih lihat, dia kan ngasih lihat wujudnya nih, si macan yang gede ini nih. Ya aku mah. Kamu ngeliat dia sosok manusia? Nah, aku di belakang ada Bunda Chandra, Ah. nenek aku. Aku bilang, Bun, lihat macan nggak? Ah. Gitu. Bunda nengok, aku doang. Please nggak usah macam-macam lah, nggak ada gitu. Ya aku makin ini dong. Berarti cuma disalak. Pancar, Kalau Bunda Chandra ikut, salah nak. pancar, tuh. Oke. Pancar ya. Berarti tempat Eyang Kunjung Putih. Aku tidak tahu nih. Jadi memang di Gunung Pancar itu ada petilasan tempat Eyang Kunjung Putih dari Pajajaran gitu. Nah oke ya, berarti itu pemandangan menurut kamu mengesankan. Tapi ya? ada lagi yang lebih indah. Nah oke, apa tuh yang lebih indah? Waktu kamu di mana? Waktu Aku lagi di kegiatan apa? Pantai Selatan. Oke. Oke. Pantai Selatan di mana? Di apa sih Pi namanya, aku lupa. Kamu bisa bantu aku nggak? Aku lupa namanya apa. Pelabuhan Ratu? Iya, Pelabuhan Ratu. Oke. Jadi aku ngeliat sosok wanita yang itu namanya cantik tuh semua cewek nggak punya gitu. Mohon maaf aja nih ya. Pokoknya cantiknya itu beda, indahnya beda. Dia sebenarnya cantik iya, indah iya gitu dilihat. Aku ngeliat dia itu di mata Momi. Jadi Di mata aku? Iya, jadi waktu itu kita pernah duduk berdua di
Pelabuhan pelangi di mata aku dong. Stop, oke. Ah, Jadi aku pernah ngomong sama dia nih, berdua di pantai selatan di Pelabuhan Ratu. Terus aku gini kan, aku nggak tahu Mumi juga ngerasa aku ngeliatin Mumi apa enggak. Pokoknya aku benar-benar natap mata Mumi tuh fokus gitu. Terus aku ngeliat ada, aku rasa itu Ibu Ratu sih nih. Agak rasa, soalnya dia make mahkota yang mahkotanya itu nggak bakal ada orang yang bisa nggambarin, kecuali orang itu bisa lihat Ibu Ratu. Kecuali Orang itu bisa lihat Ibu Ratu dan dia jago ngelukis itu bisa. kecuali memang benar-benar Ibu Ratu ngasih izin untuk ngeliatin itu Ya, dan dia emang bisa ngeliat gitu. Oh, saya udah mungkin berat. dia Terus? bisa. Terus aku di sini tuh aku kayak masuk gitu nih. Aku nggak tahu aku di mana. Kayak ruangannya ketutup gitu, hitam gitu. Dan di situ ada Ibu Ratu, gitu kan. Terus tapi aku ngerasa di dalam hatinya dia tuh ada kesedihan juga. Kenapa sedih? Ada Sampaikan. kemarahan, Ada kesedihan. ada bahagianya. Ada bahagia. Itu kata Ibu Tapi yang Ratu ya, paling- Ibu Ratu iya. Pantai Selatan ya. Oke. Sampaiin, Nak. Jadi Sedihnya apa? Sedihnya itu beberapa orang lihat Ibu Ratu. Jadi gini, kan kalau di Pelabuhan Ratu itu ada yang mau minta apapun langsung ngasihnya ke pantai, ke laut, ke apa gitu kan. Kayak misalnya dia numbalin sesuatu gitu, kayak sapi apa gitu kan, buat menjadi dia seseorang deh gitu ya kan. Ibu tuh nggak suka. Oh, oke. Terus lah? Ibu tuh marah. Tuh. Kenapa kamu nggak minta ke Allah? Oke. Kenapa harus ke saya? Tuh. Hatiku menggerget ya Allah Gusti. Terus? Saya juga takwanya sama Allah gitu. Ibu ngomong gitu. Iya. Kamu percuma minta ke saya. Kamu harusnya mintanya ke Tuhan, ke Allah. Karena Ibu Ratu juga bertakwa dan beriman kepada Allah. Iya. Oke. Tuh. Jadi Ibu menyampaikan. Iya. Ini Kayla Dia ada merasakan rasa ini kecewa. udah lama dan Kayla baru nyampeinnya sekarang, tapi Dia alhamdulillah kecewa. loh Kayla nyampe. Terus dia kecewa. Dia kecewa. Kecewa dengan manusia. Iya, Coba dia nak ceritain. kecewa. Dia kayak kenapa sih gitu? Kamu kenapa nggak berdoa kepada Allah aja? Masih banyak cara lain. Kamu bisa berdoa, kamu sholat, gitu kan? Kenapa harus menganggap saya ini Tuhan kamu gitu? Oh, Ibu nggak suka? Ibu nggak suka tuh numbang-numbangin apapun gitu. Dan ibu juga sedih kayak kenapa sih semua orang tuh menurut saya Gini, suatu makhluk yang jahat gitu. oh, rupanya beda loh. Terus Jadi Nak? suka mungkin orang-orang taunya ini Ibu Ratu adalah si ini, padahal bukan gitu. Ibu Ratu, si ini ya beda gitu. Dia mau ngejelasin nih ke orang-orang nih, ke manusia, saya ini beda. Oh, jadi Saya bukan makhluk yang kamu tahu yang oh ternyata si ini, oh ternyata Ibu Ratu tuh begini ya, gitu, begini. Yang aku rasa tuh dia gini loh. Ini aku jujur aja nih, aku nggak ada settingan apapun dan pokoknya ya di perasaan aku nih Ibu Ratu tuh ibu dari semua ibu gitu. Nurul Fatimiyah. Ya itu. Dia tuh Cahaya dari segala wanita. iya benar. Dia kalau lagi ngomongin gini blank sumpah nih. Ya. Terlalu berat. Berarti dia wanita suci ya, Nak? Iya. Jadi dia bukan seperti Ibu Ratu itu, berarti bukan seperti yang digambarkan seperti di cerita-cerita kisah-kisah film bahwa sosok yang jahat itu berarti bukan seperti itu. Bukan ya, Nak? Dan Ibu Ratu sendiri sebenarnya nggak suka dengan kamu mempersembahkan persembahan kayak gitu. Gak suka. Karena dia pun bertakwa pada Allah. Itu. dan kamu sudah sampaikan itu. Dia kecewa, dia sedih. Sekarang kok manusia kayak gini? Jadi Ibu juga nggak suka kalau ada manusia menduakan Tuhan gitu. Siapa yang gak suka? Siapa yang suka? Kan? Terus apa lagi, Nak, yang disampaikan Ibu, Nak? Ya pokoknya aku ngerasain dia kecewa, dia sedih. Cobalah berubah. Jangan menjadi manusia yang seperti itu. Dan sekarang kebanyakan manusia itu terasa apa? Jadi Ya, sekarang kan manusia banyak yang wataknya egois, terus terlalu apa ya nih? aku Itu kan banyak manusia kayak gitu.
dia kan itu intinya lu nggak usah pada aku deh ke depan nih. Karena ibu juga nggak suka nih sama manusia yang aku, sampai ibu bilang kenapa sih manusia sekarang begini gitu. Oke. Aku banyakan aku ya, kayak dia menumbalkan sapi untuk berubah, dia minta sesuatu, dia menjadi seorang yang tinggi Untuk jabatan. Untuk lebih ke duniawi gitu ya. Iya, dunia kita nggak cuma di sini doang, kita ada akhirat. Kita bukan di sini doang ya, di akhirat kita ada ya. Akhirat. Ini dia baru ngomong loh sama saya loh. Jadi memang saat itu kan kita lagi di sana Labuan Ratu kalau nggak salah, kita syuting atau gimana, entah kenapa. Dan memang saya selalu ngajak gitu kan. Emang kebetulan Kayla juga senang dengan hal-hal seperti itu, dan saya nggak tahu benar-benar dialog Kayla sama beliau, sama Ibunda Ratu itu sampai sedalam ini dan sejauh ini, dan memang suruh sampaikan. Dan ini syutingnya tuh setahun yang lalu. Tapi ya alhamdulillah belum terlambat ya, udah disampaikan melalui Kayla. Aku juga mau nyampain ini. Sebenarnya takut orang-orang nggak percaya gini, aku nggak peduli sih mereka mau percaya atau enggak, tapi alhamdulillah kalau misalnya mereka percaya ya bagus gitu, karena aku ngerasain itu. Nah, oke, itu kesedihan Ibu Ratu Pak disampaikan ke kamu, Iya. kekecewaan Ibu Ratu disampaikan ke kamu, kebahagiaannya apa? Kebahagiaannya karena Kenapa dia merasa I'm happy? nggak tahu, aku ngeliat dari senyumannya aja nih, dia kayak gitu, dia senyum bahagia, senang gitu. Mungkin ada hal yang dia tunggu-tunggu, mungkin aku nggak tahu itu hal apa. Oke. Dia menunggu seseorang di sana. Dia Ini beda loh. dia menunggu orang itu tiba dan orang itu tidak tiba, jadi dia senang kayak Ketika berarti orang itu udah tiba ketika udah dia emang nunggu orang itu. siapa sih? Kepo aja deh, aku tahu. Siapa sih? Aku tahu, tapi emang masih tahu. Siapa sih nak? Dia nunggu gitu. Dia nunggu. Siapa nak? Dia nunggu. Ya harus kayak gitu loh. Ya itu rahasia kita berdua aja nih, mungkin gak banyak tahu. Berdua tuh sama siapa? Maksudnya ibu? Iya. La ilaha illallah. Rahasia berdua sama ibu loh. Nah, tadi kamu melihat ibu di mata Momi. Itu gimana maksudnya? Jadi bola mata Momi kan ada hitamnya kan? Ah, Iya, di situ bercahaya, tapi nah kalau kamu langsung masuk. kan kalau misalnya aku begini harusnya pantulannya itu muka aku kan. Nah. Tapi itu bukan pantulan aku. Ibu Ratu. Astagfirullahaladzim. Inilah dibilang ada pelangi di matamu itu. Oke. Tapi Ibu Ratu berarti dekat sama kamu dong ya? Ya, Besti. Besti katanya. Pernah nggak kamu selain itu ibu hadir dalam kehidupan kamu, entah dalam mimpi atau dalam kamu lagi sendiri, lagi broken atau Oh iya, gimana? lupa aku kasih tahu. Jadi sebelum Ibu Ratu nunjukin ininya, wujudnya, aku berdoa ke Allah. Oke, kamu Jadi gimana sama Allah? aku kan sekarang ini udah nggak terlalu peka ini. Terus aku berdoa, aku pengen dong ya Allah ya bisa ngeliat Ibu Ratu gitu, bagaimanapun caranya gitu. Oke. Udah aku minta itu pas lagi hujan. Hujan Hujan tuh deras banget di? di Pelabuhan Ratu. Oh oke, di Pelabuhan Ratu ya. Aku doa itu kan. Pas nyampe pantai langsung. Oh iya. Karena basically kamu memang bisa. Dan aku minta izin juga ke ibu. Oh kamu minta izin. Iya. Oh kamu diam-diam ya nggak ngomong ke Momi ya? Jadi pertama aku ke Allah dulu. Oke. Habis itu baru aku minta izin ke Ibu Ratu. Boleh nggak? Aku mau buat ngeliat Ibu Ratu. Terus? Ibu sayang dong sama kamu berarti? Kamu merasa nggak sih ibu sayang sama kamu? Dia sayang sama semua orang, sama manusia. Ya, tapi kembali lagi ke itu, dan aku. Hah? Jangan aku. Dan aku. Ibu sayang sama semua manusia, Wi. Walaupun beda Semua agama. orang. Iya, semua orang. Kadang orang itu nggak hormatin dia. Pokoknya kalau ada tempat-tempat yang kayak gitu ya hormatin lah. Jangan gak usah bikin hoak-hoak gitu deh, please. Ini kan kebanyakan hoax kan, jadi ibu ininya korban. Ya aduh, jadi emosi mau gimana dong? Iya, dia tuh lucu benar-benar nih, masya Allah. Gitu ya. Nanti next pengen lagi ketemu ibu. Mau dong.
Mau ya. Jadi itu ada pemandangan yang indah menurut kamu. Iya. Berarti 2 pemandangan indah. Ada juga, aduh Apa banyak lagi? banget ya. Aku lupa itu di gunung apa ya, Mi? Gunung mulu nih anak. Waktu itu lagi syuting juga. Jadi dia memang selalu ikut kalau aku lagi Jadi waktu gunung. itu aku lagi tawasulan kan. Kayaknya waktu itu tuh yang di Batu itu loh, aku lupa namanya. Oh oke, Gunung Pancar. Gunung Gunung Padang. Padang, iya. Ini Gunung Padang. Ini Dia ada naik. serem-seremnya, ada mau yang mana dulu nih? Ya, yang indah deh. Yang indah dulu. Kita harus yang Jadi indah-indah. waktu aku lagi tawasulan, Anak SMP kan udah jadi langsung. gini nih, ini kan batu ya, ini di sini kan batu gitu. Aku tuh duduk paling depan. Oke. Di sini, dan di sini ada orang lah, aku lupa siapa, kayaknya kameramen. Waktu itu emang nggak di shoot kan, jadi Karena cuma- mama nyuruh iya, nggak boleh shoot. nggak boleh shoot. Ya udah aku doa di sini tuh Agak angin, kencang suara saya. dan di situ angin tuh dingin banget Ah, gitu. terus Aku baca kan tuh Mom, aku fokus sampai di mana, aku ngerasa aku melek dong nih, gini, set. Aku ngeliat itu semuanya putih, tapi ada satu wujud, ya sebenarnya aku kenal, tapi aku nggak tahu dia siapa. Jadi dia nggak ngasih lihat mukanya, tapi dia indah banget, dia bercahaya banget. sosoknya. Heeh. Kamu mau baca apa? Kamu apa yang kamu Aku- siapa kamu ngirim apa? Kirim doa apa? Buat siapa yang kamu kirim? Ya pasti awalnya buat Rasul lah. Iya, kalau Rasulullah. Ya pokoknya aku dulu buat Rasul. Kan kami selalu ngajarin aku buat Al-Fatihah untuk Rasul setiap pagi, setiap ini. Aku nangis terus. Terus itu ya kan aku memang baca Al-Baqarah deh. ya memang kebiasaan dari kecil tuh ya, dari Kayla masih balita, dari dia usia ya pokoknya dari playgroup lah ya. Yang saya tanamkan ke Kayla itu adalah bukan cinta kepada saya, bukan cinta kepada orang tua, bukan itu, tapi cintalah kepada Rasul. Jadi setiap hari itu kegiatan wajib Kayla tuh ketika saya antrin sekolah gitu ya, naik mobil, saya bilang, "Nak, kirim Al-Fatihah Rasulullah Dan SAW." aku kalau mau minta apapun juga pasti Sama melakukan Rasul. ritual itu. Ya, ritual itu. Jadi dia itu punya ritual sendiri gitu loh. Makanya saya bilang, karena gini nak, saya nggak pernah minta doain momi tuh, nggak pernah saya minta seperti itu dari kecil. Mungkin kalian pernah dengar nggak? Jarang banget kan. Momi selalu bilang, ketika kamu mengirim Al-Fatihah buat Rasulullah, ketika kamu mencintainya, otomatis itu juga akan nyampe ke Momi sebagai ibu. Saya bilang gitu kan. Nah jadi itulah ritual sekarang tiap pagi, ya kan? Yoi. Ketika kamu playgroup selalu kayak gitu kan, nggak ada doa-doa lain, nggak ada doa mau belajar, nggak ada saya kasih kayak gitu, tapi selalu Rasulullah. Dan ternyata itu menjadi ritualnya Kayla. Ya dari Ceritain dong, kecil ritual Mom gimana? Dari kecil juga, Mom kenapa? Mom aku mau ini dong Mom gitu. Gede suaranya saya. Mom, misalnya aku bilang apa ya, contohnya susu gitu. Ke Mom, Disney dulu. Oh iya, mau ke Disneyland. Mom, aku mau ke Disneyland dong gitu. Terus Mami bilang, ya udah kamu coba baca Al-Fatihah dulu. Kalau mau pergi setiap pagi, kamu niatin terus gitu Al-Fatihah 3 kali. Terus saya fokusin buat Rasul. Ya aku plus-plusin lah sama yang lain gitu kan. Ya udah tuh aku ngelakuin itu 3 hari, ya kan. Besokannya Umi dapet tiket ya ke Disneyland. Iya, Listil. Jadi gara-gara kita langsung Iya. alhamdulillah. Mm-mm. Udah gitu. Pokoknya selalu bilang minta sama Dan iya, Rasulullah. setiap aku minta itu dulu aku juga minta, Mom, aku pengen iPad nih Mom. Mungkin Iya kan? suaranya. Pengen iPad gitu kan, karena waktu itu bener-bener lagi hits banget iPad kan. Terus ya udah aku bacain itu, ada jadi anti pulang itu tante aku pulang dia bawain iPad mini gitu Yang loh, terbaru? yang terbaru, karena itu kan waktu itu ngeluarin yang Nggak apa-apa, nggak apa ya, oke. karena waktu itu kan Apple. dia ya karena kan waktu itu dia ngeluarin brand terbaru kan buat iPad. Udah set malam-malam dikasih. Iya. Waktu kamu minta ke Momi bilangnya apa? Suruh apa? Waktu mau beliin aku iPad dong gitu, terus kamu nyuruh malah apa? Ya, itu selalu dia ngomong gitu mulu. Kamu baca Al-Fatihah, kamu nyatin Minta ke Rasul. Rasul. Pas setiap aku mau ngomong gitu dia udah ada quotes-nya tersendiri. Bukan minta ke siapa-siapa ya, Iya. Nak? Minta ke Dan Rasulullah. aku kan? sampai sekarang juga begitu. Kalau Oh. aku mau apa gitu. Gitu. Nah, jadi ya, memang gitu. Memang saya memberikan pendekatan kepada Kayla sejak kecil itu. Ya memang sekarang kita semua pada tahu ya, paham yang memberikan syafaat kita itu siapa gitu ya di muka bumi ini, kalau bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sebagai ibu saya harus memperkenalkan sosok beliau gitu kan, karena
saya nggak mau orang lain yang memperkenalkan sosok Rasulullah. Saya pengen langsung, nah inilah sosok yang harus kamu cintai, kamu sayangi gitu. Makanya Kayla selalu bilang ini menjadi ritualnya saya. Ya emang benar. Jadi ketika dia minta apa, saya nggak bilang gini, ya enggak gini enggak, minta sama Rasulullah. Ya mama juga nggak pernah janji kalau beliin sesuatu. Gimana ya? Ya mama bilang aja gitu, kamu niatin. Enggak, mama nggak pernah bilang, ya mama nanti janji nak beliin kamu. Ya nanti kamu antar, mama tunggu ya, mama minta. Tapi ya mama janji, mama nggak pernah ngomong kayak gitu. Niatin gitu, fokus kamu Janji nggak pernah ya? Nggak pernah. Aku juga nggak butuh janji sih. Janji. Jadi mami termasuk ibu kejam berarti ya, nggak pernah menjanjikan. Kejam gitu. Tapi kan kamu memperoleh dengan cara kamu sendiri Iya. kan, dengan rasa cinta. Ya dan aku ngelakuin itu juga nggak, bukan karena aku terpaksa atau gimana ya, karena hati aku juga mau, ya udahlah gitu. Coba-coba nih, awalnya aku coba-coba, demen. Kejadian gitu. Dan sampai sekarang ritual itu masih kamu jalani? Masih kamu dong. kirim Al-Fatihah pada Rasulullah? Masa dilupain? Oh. Masa aku doa begitu kan aku mau ada maunya aja, nggak bawa. Apa yang kamu rasain? Ada rasa kedekatan kah? Ada beliau selalu ada untuk kamu kah? Ya itu aku rasanya. Apa rasanya? Coba ceritain. Bagi kepada orang-orang siapa tahu bermanfaat buat mereka di rumah. Ya jadi Ketika kamu melakukan ritual itu. intinya kan kalau misalnya kita beribadah juga akhirnya kita mendekatkan diri ke Tuhan, ke Rasul gitu kan. Ya emang benar ada begitunya. Benar begitu. Kamu ngerasa ke Rasul Iya. gitu? Rasanya gimana? Dekat, asik. Asik. Oh iya, ngerasa deket. Iya. Ya, tetep ya, ada anak remajanya ya dia. Jadi ya itu dia, makanya ya itu tuh PR. Ya nanti kalau misalnya kalian juga ngelakuin yang kayak aku, kalian niatin, kalian fokus, kalian beribadah terus, pasti juga bakal ngerasain dari aku dong. Bakal ngerasain, wah ternyata gue jadi makin deket nih gitu. Iya begitu. Nah, kembali ke Gunung Padang. Oke. Ya. Kamu ngirim Al-Fatihah buat Rasulullah lagi di situ? Yang kamu lihat kehadiran sosok? Aku rasa itu Rasul sih. Oke. Tapi aku nggak. Sebenarnya dia benar-benar mukanya itu bercahaya nih, indah gitu. Bukan tampan ya? Iya. Bukan ganteng. Udah beda lagi tuh tampan. Terus? Udah indah. Kamu kan nangis kejer ya? Iya. Sampai Aku nggak minta apa-apa di situ. Aku cuma doa. oh. Aku nggak minta. Aku cuma baca. Aku nggak ada buat, ya Allah semoga aku begini nggak ada. Gitu ya udah. Hadir tuh beliau. Hadir. Dan itu waktu terasa berhenti. Oke. Boleh kasih tahu sosoknya seperti apa, dari tingginya atau bagaimana? Apakah dia tinggi banget atau enggak? Sedang? Di situ sih karena aku lagi duduk ya. Apa enggak? Jadi aku kan buka mata begini ya. Jadi dia ya segini. Oh, jadi nggak terlalu tinggi ya? Terlalu tinggi karena aku lagi duduk ya. Nggak terlalu tinggi berarti ya Iya. beliau ya. Dia kayak pakai apa ya sih nih kalau dulu orang dulu. Jubah? Iya, kayak jubah warna putih. Putihnya juga bukan putih yang beda deh putihnya, aku juga nggak ngerti. Oh, oke. Iya. Terus, apalagi nggak mau lihat? Kalau nggak salah kamu ngeliat di apa? Coba kamu ingat. Kamu cerita sama Mami, kamu ngelihat tulisan Al-Quran Al-Quran turun. Oh. Nah, itu ceritain dong kepada Iya, sahabat-sahabat di rumah, lupa. bisa berbagi kisah. Siapa tahu ada yang buat bermanfaat buat mereka. Ya aku juga, karena waktu itu kan aku lagi baca, karena aku juga ngeliat di HP gini kan, baca gitu. Dan pas aku melek lagi, turun ininya, ayat-ayatnya. Turun. Kayak hujan. Jadi ada Al-Quran. Al-Qurannya itu kayak awan, hujan sama ayat-ayat itu. Turun gitu. Turun. Duluan ayat Al-Quran turun apa Rasulullah hadir? Rasulullah hadir. Dan itu kayak jadi Rasulullah, abis itu aku nangis lagi karena aku merem. Pas aku merem, pas aku gini, jadi mata kan gini ya, terus aku gini nih dikit, melek dikit, turun. Al-Quran itu. Ada mbak ayat yang kamu ingat? Baca Lupa. karena banyak ya. Iya. Kok jujur aja aku nggak tahu itu ayat apa sih. Gundul? Ada yang gimana ya nih? Susah jelasin ya karena kayak hujan Mom. Sedih lihat. Oke. Jadi itu kejadian di Gunung Padang ya. Memang saat itu tuh saya nyuruh Kayla dan pada kru-kru yang lain tuh
karena tempatnya memang energinya bagus ya, saya bilang bagus tuh. bagus banget. Saya bilang saya juga nggak mau egois di sini. Kita nggak ngerasa capek kan Mam ya? Nggak ada capek sekali. Saya suruh kamera dimatikan, khusus khusyuk berdoa di situ. Kalau kalian mau sembahyang lah di situ. Nah, termasuk anak saya suruh masuk tuh ke tempat yang paling sakral di situ. Saya duduk sila, saya suruh masuk, zikir atau apa terserah lah kamu nak. Nggak, saya tak dampingin, saya di luar. Dan di situ ternyata lama banget, yang lain udah pada selesai, aku doain Dia sendiri, udahannya dia nangis, dia getar, dia begitu kan. Rasul, dia teriak, dia manggilin itu. Di situ aku ngeliat, aku ngeliat di situ dia nangis. Jujur, saya pikir kenapa? Saya pikir sudah GR, saya pikir kan doain saya ya. Enggak, maaf ya Mam ya. Tapi nggak apa-apa. Aku nggak doa di sini, aku nggak minta sesuatu, cuma doa. Nggak apa-apa. Dengan kamu mencintai beliau, insya Allah itu akan menjadi syafaat buatmu. Gitu. Nah, terus apa lagi, Seng? Mau apa yang mau hantu-hantu? Ya serem, main serem. Karena ada tadi kadang di Gunung Padang ada di Gunung Padang. Jadi ada wanita, dia pakai baju, dia, I think dia penari. Oke. Nyinden menari. Penari, dia suara, dia bisa nyanyi, bisa nari. Oke. Aku nggak ngerti itu apa ya. Nyinden, pasangnya ini. Ya, spesial di kita sih. Oh. Nah, jadi aku dengar suaranya dia itu dia nyanyi, dia nyinden. Kayak itu pokoknya enak banget didengarnya. Tapi aku benar-benar nggak mau buat diri aku kayak, aduh kok ini enak banget suaranya gitu. Aku tahu ini cuma godaan dari dia doang. Oh, ada jenis yang kayak begitu godaan ya, Nak? Banyak nih. Jadi ada yang emang bisa didengar, ada yang jangan didengar. Boleh ada yang didengar, boleh ada yang kalau misalnya emang bisa nari-nari boleh ada yang ya udah jangan didengerin gitu. Dan jangan pernah nengok belakang kalau lagi ada mereka nyanyi gitu. Aku pernah kan bilang nih ke mereka kameramen, kalau misalnya dengar sesuatu jangan pernah ngomong, ya kan, jangan pernah ngomong di saat itu juga, kalau mau pas kita udah turun, dan jangan nengok belakang gitu kan. Takutnya emang jahil aja tuh perempuan gitu kan. Nah, tapi aku ngerasa tuh dia terbang gitu, bukan terbang sih nih. Jadi bajunya warna merah, selendangnya juga warna merah. Tapi dia nyanyi gitu, terbangnya tuh kayak seret gitu. Mau ngejahatin aku kan? Iya, dia mau ngejahatin Mami juga. Banyak yang di situ tuh, banyak yang mau ngejahatin Mami dari Genderuwo. Itu kan bulu-bulunya kan juga Bisa nggak? Bisa, kalau misalnya dia gitu juga gampang lah. Tapi nggak bisa kan? Tapi nggak bisa. Karena aku punya anak yang galak. Ada yang macem-macem ke mama aku. Satupun itu makhluk maupun itu manusia, lawan gue dulu. Hei, jangan. Ya kalau misalnya manusia terserah deh, karena pokoknya gitu. Pokoknya kalau misalnya kalian nih misalnya lagi ke gunung, kalau misalnya dengar suara ada yang nyanyi atau ada yang nari atau gimana, jangan kepoan jadi orang. Boleh kepoan jadi orang, tapi kalau udah denger hal-hal yang negatif, hal-hal yang menurutnya wah ini udah nggak logis nih gitu kan, ya udah jangan peduliin. Terusan nih Kayla ya. Oke, sekarang giliran Habib yang akan membahas. Ini tadi Kayla udah cerita panjang tentang pengalaman spiritualnya, pengalaman misterinya, dari yang pemandangannya indah sampai pemandangan yang buruk, dari hal yang spiritualnya yang syahdu. Beliau ketemu dengan Rasulullah, aku lihat ayat-ayat Al-Quran turun dari langit. Nah, sekarang kita kupas bersama Habib. Habib gimana? Ini kan Habib berdengar nih ceritanya Kayla nih. Nah, itu gimana Habib? Ya Masya Allah ya, jadi dalam spiritualnya juga terupgrade terus gitu loh. Yang pertama apa, ibarat kata pelajaran buat kalian semua juga. Pelajaran buat kalian semua itu bahwa apa benar seorang ibu mengajarkan kepada anaknya, yaitu mengenal Rasulullah dulu. Karena memang Rasulullah yang nyuruh. Kalau kalian punya anak seumuran ibarat kata TK atau SD, yang pertama ajarkan kepada mereka, yang pertama adalah cintailah aku, kata Rasulullah. Oh iya. Yang pertama itu cintai Rasulullah dulu. Jadi ajarkan pemahaman kepada anak kita itu untuk cinta kepada Rasulullah SAW. Itu Rasulullah yang nyuruh. Rasulullah langsung yang nyuruh. Jadi apa yang saya lakukan benar ya, Habib ya? Benar. Terus yang kedua, cintailah ahli baitku atau keturunanku, kata Rasulullah. Itu kedua. Dan yang ketiga adalah cintai Al-Quran.
Jadi yang pertama itu bukan kita suruh ngaji dulu, cuman kita kenalin nih ke anak kita itu bagaimana sosok Rasulullah SAW. Jadi benar. Cintai dulu Rasulullah, karena kita buat apa ngaji Al-Quran atau ngaji seperti apapun, tapi hati kita tuh nggak cinta sama Rasulullah, percuma. Iya. Masya Allah. Gitu. Karena Al-Quran pun diturunkan kan karena Rasulullah SAW. Begitu. Itu satu contoh yang saya bilang Masya Allah, itu harus jadi pelajaran buat pendengar juga ini, Masya Allah. Kalau dalam spiritualnya ya bagus ya, salah satu anak kecil gitu lah bisa apa namanya, langsung terbuka hijabnya, karena ini kan anugerah ya. Anugerah dari Allah Ta'ala, karena nggak semua orang atau semua anak bisa mendapatkan sesuatu seperti itu. Masya Allah. Dan Alhamdulillah Kayla pun nggak ada rasa takut, cuman apa? Shock sedikit gitu ya. Karena ya aneh tiba-tiba kok ada makhluk nggak ada kepalanya atau apa. Cuman Alhamdulillah yang Habib lihat dari cerita tadi, Kayla ini bisa menjadi penghubung jalan dimensi, maksudnya penghubung dari dunia spiritual ke kita gitu loh. Jadi dia bisa komunikasi, lo rasain apa yang gue rasain. Dulu kan aku juga tahu kalau misalnya ada yang perbuatan santet, aku tahu siapa yang ngirim. Yang gede maksudnya? Iya, jadi waktu itu kan ada yang mau ngelakuin pengiriman suatu hal negatif ke keluarga kita. Aku tahu itu siapa yang ngirim. Aku tahu orangnya siapa. Kayak santet atau apa gitu? Iya, aku tahu mau dia apa yang dia kirim dan orangnya siapa. Jadi visualnya Masya Allah. Salah satu kelebihannya dari ibarat kata kita sebut indigo lah. Untuk visual. Jadi langsung tahu, oh ini. Cuman satu sisi karena masih kecil belum ada kesiapan untuk menceritakan luas, dan juga ya memang yang kemarin Nabi bilang dari konten yang kemarin gitu loh, kita cerita bahwa Kayla ini adalah titipan dari kerajaan Pajajaran. Mau suka tidak suka, mau percaya atau tidak percaya, ya itulah yang terjadi sebenarnya. Karena saya ngomong jujur apa adanya. Karena nggak semua orang, bahkan anak kecil, ke satu situs atau ke tempat yang disakralkan, dia melihat satu sosok yaitu macan. Karena mau tidak mau Pajajaran identik dengan bahasa kata macan. Nah, macan hitam yang besar itu siapa, Habib? Nah, tapi besar sekali. karena macan itu kan macan 7 lodaya ya. Ada 7 lodaya, ada 7 macan sebenarnya. Yang paling utama adalah putih. Oke. Putih loreng hitam atau putih polos. Yang kedua adalah salah satunya hitam. Oh, jadi yang Kayla lihat tuh macan lodaya? Lodaya, karena nggak mungkin lodaya itu besarnya emang besar banget. Bahkan wujud aslinya sebenarnya itu sebesar gunung. Itu lodaya. Katanya gede banget. Gede banget. Nah ya, itu. Cuman dengan Kayla lihat itu bukan malah takut tapi senang gitu. Senang dia berarti. Berarti kan itu kan ada satu dikhususkan di situ. Takjub dia. Nah, bahwa terahnya atau darahnya itu kan masih ada sambungan dari Pajajaran. Nah, kalau untuk bahasa spiritual yang tadi Habib bilang Kayla ini titipan, yang Habib bilang dari Prabu Surawisesa. Jadi dalam sejarah yang mungkin banyak orang yang nggak tahu, terserah. Saya bilang terserah kalian mau percaya atau tidak, ya memang ini yang saya sampaikan. Jadi Prabu Surawisesa itu punya istri 3 atau 4 kalau nggak salah. 3 atau 4 dan anaknya itu laki semua. Cuman satu saat itu dia mau punya anak perempuan, saat di kandungan mau 9 bulan, itu subhanallah anak perempuan itu karena ngelihat bapaknya lagi satu situasi perang antara kerajaan Muara Beres sama kerajaan Banten, Maulana Yusuf Ibrahim, Sultan Hasanuddin saat itu berperang. Ini anak nggak mau jadi beban orang tuanya. Anak perempuan ini doa sama Allah Ta'ala, bayangin masih dalam kandungan. Mau 9 bulan, mau saatnya keluar. Dia bilang sama Allah Ta'ala, dia mohon sama Allah Ta'ala untuk moksa. Begitu cintanya ini anaknya sama orang tuanya, nggak mau ibarat kata ngerepotin, karena anak perempuan kan lebih repot sebenarnya, ya kan? Nggak mau ngerepotin bapaknya yang saat perang tersebut.
Nah, alhamdulillah ya qadratullah dititipkanlah kemari. Karena ibunya pun ada terah dari Pajajaran juga sebenarnya. Gitu. Jadi Kela memang titipan dari Pajajaran. Titipan dari Pajajaran. Makanya kita lihat aja dengan sifatnya, dengan tabiatnya Kela beda. Gitu lah. Kelihatan banget dan memang harus nanti di-upgrade. Dan enggak semua orang bisa berkomunikasi dengan Ibu Ratu. Itu salah satu. Dan disuruh ada pesan disuruh disampaikan. Nggak semua orang bisa nyuruh gitu disampaikan. Nah saat Kayla saat Kayla menyebutkan itu sebenarnya ibu datang. Aduh. Kayak sayang ya Kela ya. Ibu sayang ya. Iya, Ya, karena aku juga pas ibu ceritain itu aku sedih nih. iya. Dia sedih, dia kecewa. Karena satu sisi itu saya pernah Habib pernah menyampaikan itu dalam satu kontennya orang bahwa Ibu Ratu itu nggak senang untuk dipuja, nggak senang untuk disesembahan seperti itu. Ibu Ratu itu adalah wasilah engkau meminta kepada Allah Ta'ala. Itu sebenarnya bukan disembah. Jadi ibarat kata kebanyakan orang di zaman sekarang ya maaf menyekutukan Allah melalui atas nama Ibu Ratu. Itu maaf aja karena Ibu Ratu itu orang yang ibarat kata torikot, orang yang benar-benar makrifat, orang yang benar-benar beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu sebenarnya. Nah itu jadi berarti Habib membenarkan omongan Kayla. Iya, ya? benar. Karena saya juga pernah dapat tugas itu. Sudah nyampein. Cuman ya namanya manusia zaman sekarang kan banyak kontranya gitu loh. Itu kan masa bodoh amat. Yang penting itulah yang kita tahu gitu loh. Dan memang harus disampaikan. Ya alhamdulillah anak ibarat kata seumur Kayla bisa menyampaikan itu dan ibu ngasih tugas gitu loh. Berarti akan ada tugas-tugas selanjutnya nggak tuh? Oh iya dong, pasti karena ya tapi suruh ziarah. Oh, ziarah tuh nak. Ziarah kemana? Nanti kita ke Batu Tulis. Oke. Itu ziarah nanti. Sebenarnya secara batin itu Ibu Ratu juga deket sama Kayla ya? Dekat karena memang gerbangnya kan di sana. Kayla dan ari-arinya kemarin kan ngomong ditanam di sana kan, dikubur di sana gitu. Dikubur di sana. Jadi ya mau nggak mau memang seperti itu. Makanya kita yang di sampingnya beliau, yang di sampingnya Kayla, apalagi ibunya, siapapun itu ya harus siap-siap. Karena yang Habib bilang tadi umur 20-an, 25 itu udah bakal beda banget Kayla. Jadi ya Habib ya? Iya. Atau jangan-jangan lebih cepat ya Habib kalau lihat dari sekarang kayak gitu dengan tempaan-tempaan? Ya insya Allah. Ya tergantung Kayla mau cepet atau apa. Karena Kayla ini nanti jadi penghubung antara spiritual, gaib dan kita gitu loh. Jadi misalkan ada pesan dari leluhur, Kayla bisa tahu. Masya Allah, ya Allah nah. Jadi Masya Allah banget, nggak semua orang bisa seperti itu gitu loh. Karena dia mungkin memang mempunyai keyakinan yang luar biasa ketika dia meyakini sesuatu, bulat dia meyakini kayak kepada Rasulullah SAW, dia meyakini itu, yakin dia pegang itu. Ah itu dia, itu kan. Meyakini ibu baik, terus dia meyakini itu. Nah itu kan nggak semua orang bisa seperti itu. Kebanyakan orang cinta sama Rasulullah hanya di mulut aja. Kita coba tanya Kayla. Oke, Habib sama Momi pengen tahu. Ya, mungkin sahabat-sahabat di rumah pengen tahu. Menurut hati Kayla aja, menurut yang Kayla rasakan, bagaimana antara Ibu Ratu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sudah lewat. Aku rasa ya, dekat. Dekat? Ngomong aja nak. Ya, Dek. itu dekat. Mereka berdua kenal. Dekat ya. Dan bagaimana Ibu Ratu ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menghormati itu bagaimana tuh? Gimana? Saling menghormati. Saling menghormati. Saling menghormati. Untuk posisi beliau juga menurut Kayla antara Ibu Ratu sama Rasulullah apakah ada terjadi gesekan atau bagaimana gimana? Maksudnya gesekan tuh kan? Kontra. Iya. Menurut Kayla antara Rasulullah SAW dengan Ibunda Ratu Pantai Selatan.
saling tidak suka atau bagaimana? Hah? Enggak. Jadi Ibu Ratu pun mengakui kan? Rasulullah SAW? Dia aja mengaku. Mana mungkin dia nggak mengakui Rasul. Masya Allah. Berarti kan ya itulah apa? Ya makhluknya Allah Ta'ala itu yang tidak mengakui Rasulullah ya bukan menyembah Allah lagi gitu loh. Itu udah jalur yang salah gitu loh. Jadi ini edukasi buat kalian juga gitu loh. Jangan selalu percaya bahwa orang itu adalah titisan Ibu Ratu. Maaf saya tekankan itu. Jangan percaya dengan semua orang yang ngomong saya adalah titisan Ibu Ratu. Dengan caranya dia malah mencelakakan orang lah, dengan ini, dengan itu. Janganlah. Lebih baik Anda cari sendiri dengan baik, dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, dengan bersolawat kepada Rasulullah. Insya Allah kalian akan ditunjukkan yang sebenar-benarnya. Seperti pengalaman Kayla juga kan? Yoi, itu terbeda kecil. Yoi. Tapi saya sebagai ibu, Habib, saya ngerasain batin saya sebagai ibu ya. Beliau itu sayang banget dengan Kayla dan selalu, ibu ada untuk Kayla. Itu yang saya sebagai ibu di sini kan seperti itu yang saya melahirkan dia gitu. Ibu ada untuk Kayla. Karena terah kan, karena darah. Terah itu kan nggak bisa diputus. Dan siapapun yang membenci terah tersebut dia bakal hilang dengan sendirinya dalam hal apapun. Itu aja. Dan itu dengan sendirinya orang yang berniat jelek kepada kalian itu bakal hilang sendiri dan bakal terbuang sendiri dengan Allah Ta'ala. Dibuang. Lo bukan levelnya, bos. Lo mau ngapain? Jadi selalu dalam penjagaan. Oh iya dong. Pasti itu. Pokoknya intinya ya upgrade nanti ya tugas saya juga sebenarnya. Upgrade Kayla, saya juga nggak tahu bisa ketemu Kayla juga kan, bisa jadi memang ada tugas. Tapi baru tahu Mas tentang Kayla sekarang ya. Ada tugas banget, Masya Allah. Ya next nanti ya ada tugas, Insya Allah kalau bisa nanti kita expose ya kita expose. Ya. Kalau bisa, kalau dapat izin sebenarnya. Cuman kalau enggak ya maaf aja. Ini Kayla baru keluar loh, baru mau cerita Habib di kamera. Kemarin mana mau dia? Aku udah mau nyampein itu. Oh. Karena udah nggak tahan, karena ya Ibu Ratu ngasih aku ya aku harus menyampaikan. Benar. Oh, jadi kamu nyata kuatnya karena kamu menyampaikan itu. Wah, telah nih, udah disampaikan. Gitu. Penghubung lah, tugasnya Kayla itu penghubung. Wow. Penghubung benar-benar. Iya, hati-hati itu. Makanya nggak semua orang bisa dekat dengan Kayla. Tidak semua. Kalau hatinya jelek nggak bisa. Itu sudah terfilterisasi dengan sendirinya karena ya maaf aja gitu loh. Karena backupan dari leluhur ada. Habib ngerasain? Ayo dong. Tapi kapan? Backup jadi ngejaga Kayla tuh ada gitu loh. Ya saya pasti ngerasain lah. Intinya seperti itu. Ya untungnya kita satu terah. Jadi enak ya? Enak semuanya. Nah sekarang tadi Habib selalu bilang Prabu Surawisesa. Surawisesa. Nah sosok Prabu Surawisesa apakah juga selalu menjaga Kayla? Prabu Surawisesa ya pastilah seorang ayah gitu loh. Seorang ayah itu pasti menjaga anaknya. Bahkan anaknya yang memikirkan bagaimana keadaan ayahnya tersebut. Makanya ada tugas Kayla harus ke Batu Tulis untuk nanti mungkin bisa ketemu sama Prabu Surawisesa, kita nggak tahu. Bisa ketemu sama Prabu Surawisesa. Dia udah kasih tahu aku. Karena memang itu. Hah? Ya mau gimana lagi? Ya tahu lah. Pasti tahu. Pasti tahu. Tapi aku bisa ngerasain seorang ayah. Jangan gitu. Bisa lah. Pasti bisa lah. Pasti bisa. Jadi gitu. Beliau itu moksa. Ya? Moksa. Beliau moksa. Beliau nggak meninggal. Jadi nggak ada. Dia moksa hilang. Nah begitu pun apa? Masih bisa buat ketemu kan? Masih. Gini jadi ya hakikatnya orang itu moksa, ruh itu kan abadi. Ruh itu abadi dan pasti bisa bertemu nantinya. Di suatu saat kalau kamu udah siap. Tinggal bagaimana Kaylanya
siap. Kapan kita ke sana? Oh. Karena kuncinya di Kayla. Karena aku udah siap dong. Siap ya? Kalau udah siap, nanti Habib tawasul, nanti kita ini. Jadi gitu, nggak enak. Ini nanti pemirsa pada ikut nanti. Nggak mau ikut dong. Tapi oke, nggak apa-apa. Kalau misalkan memang ada yang mau berbincang-bincang dengan Kayla mungkin kan, Iya. bisa komen di komen kita di channel apa? Feni Rama di IG juga bisa bisa di sahabat Feni Rama di Telegram, bisa di TikTok juga. Jadi subscribe dan inilah sosok Kayla. Kemarin banyak yang minta. Iya. Pengen kenal tuh. Nanti kalau misalnya dia mau Kayla ditampilkan lagi silakan komen atau bagaimana. Ya memang tapi tetap Kayla tetap anak remaja, anak ya tetap ada mudi-mudinya. Iyalah. Ya, mohon dimaafkan aja. Pasti ada. Dia nggak boleh hilang jati diri anak kecilnya. Benar. Bagus lah. Ya. Oke, sudah cukup Habib Oke. ya. Kayla makasih banyak udah mau bagi kisah karena Momi tahu banget Kayla susah banget dari kemarin. Walaupun Mominya di dunia entertain dia susah banget untuk tampil di kamera. Jangankan itu foto berdua saja susah banget. Tapi kali ini nggak boleh ya Kak ya. Oke, Kayla mau pesan-pesan buat teman-teman di rumah? Pokoknya ya. Gede suara saya. Pokoknya cintai Rasulullah. Allahumma sholli alaihi wa alihi. Cintai Rasulullah. salam Allahumma sholli alaihi wa alihi. dari hati. Jangan omongan doang. Omongan doang gue juga bisa nih. Orang laki bisa. Omongannya cinta kok nggak semua. Tapi hatinya dia apa enggak? Gitu. Terus kok nangis loh aku? Sekarang tuh banyak nih, aku bentar ya. Sekarang tuh banyak nih orang yang Gini dah. dia agamanya Islam, tapi dia masih mempertanyakan keberadaan Tuhan, keberadaan Allah. Kalau kan masuk Islam harus berakal. Aduh. Ya itu emang gak ada akalnya. Udah berakal belum? Gitu kan. Udah kalau oke nak. Terus nak. Lu banyak orang kayak gitu banyak nih. Dia masih bertanyakan sebenarnya ini Allah dari Islam. Oke. Di situ berakal apa enggak gitu. Masih ya terus apa lagi nak? Makanya kalau misalnya emang kalian ngerasa beneran nggak sih adanya Allah, adanya Tuhan, ya caranya salah satunya kalian harus mencintai dulu, tuh, mencintai Rasul, mencintai Allah, Gitu ya Nak ya. mengerti gitu loh. Kalau ya berakal yang harus berakal gitu. Baru setelah itu tabir terbuka. Iya. Mana mau mencintai Rasul, kalau misalnya mereka nggak percaya sama Tuhan, yang percaya adanya Allah. Iya. Banyak lebih. Nangis loh dia mau nangis loh. Terus apa lagi? Udah banyak. Tapi malah hari ini sorenya aku happy banget sebagai Momi. Karena memang ketika saya melahirkan kamu, ketika Kayla dititipkan ke rahim Momi, permintaan Momi gak banyak dalam kehidupan Kayla. Permohonan Momi kepada Allah tidak banyak. Momi hanya harus menyampaikan saya harus menjadi madrasah pertama untuk kamu. Terserah selanjutnya kamu menjadikan hidup menjadi pilihan buat kamu, tapi minimal madrasah pertama kamu mengenal Allah, kamu mengenal Rasulullah dari saya. Iya. Gitu loh, dan itu adalah ketika ya saya melahirkan dia, itu menjadi cita-cita saya udah. Dan sekarang saya dengar hari ini, sore ini saya lega. Berarti apa keinginan saya untuk sosok anak saya, dia udah menjalankan. Masya Allah, alhamdulillah, tuh bagi saya tuh berkah banget. Makasih ya nak, tetap istiqomah pesan Momi, tetap ya be yourself, menjadi penolong untuk memang yang ada yang bisa kamu tolong. Tetap rendah diri. Yang penting itu satu, rendah diri pesan Momi. Jangan aku-akuan karena Momi gak suka orang-orang yang seperti itu. Yang pasti ya apa yang kamu yakinin terus. Sekarang kamu udah yakinin sesuatu, tetap yakinin terus. Oke, sahabat di rumah, semoga pembicaraan sore ini kami bertiga bisa diambil hal baiknya, manfaatnya. Bila mana ada kekurangan di antara kami bertiga, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena memang ya manusia tanpa khilaf dan tidak ada manusia yang sempurna. Tapi setidaknya kami ingin mendekati menjadi manusia yang jauh lebih baik. Oke, saya tutup acara sore ini. Salam doa untuk semua sahabat di rumah. Selamat
kok, selamat. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan bahagia selalu, itu yang terpenting. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.